semuanya, selamat malam. Selamat malam lagi, karena gue ngeteknya sekarang nih malam-malam nih di tanggal sekarang udah tanggal 28 November 2022. Ini sekitar jam 12 malam lewat 20 menit. Nah, berarti kayak gue tuh terakhir kapan ya terakhir ngetek tuh, udah lama banget, bulan Mei apa ya. Nah, sekarang di bulan November. Nah, kira-kira kayak gimana, apa aja yang udah gue lalui. Iya gak sih, terakhir gue di bulan Juni apa Mei gitu, gue lupa lagi. Gitu deh, udah lama. Soalnya yang di akhirnya kemarin-kemarin gue minta doain sama yang dengar, kalau ada yang dengar. Cuman ya alhamdulillah udah banyak yang dilalui. Gue udah wisuda, alhamdulillah. Yang waktu itu udah sidang tugas akhir, dan itu wah gila, cerita banget sih. Nanti kapan-kapan gue cerita lah ya. Dan sampai akhirnya daftar wisuda, dan gue wisuda di tanggal 10 September, awal September. Kalau gue nggak salah ya, gue inget sih tanggal 9, tapi gue cek kalender tanggal 9 itu hari Jumat. Padahal kan kalau orang wisuda kan Sabtu Minggu ya, weekend ya. Gue di hari Sabtu. Akhirnya gue udah wisuda, seneng banget. Gak lama setelah wisuda, gue wisuda Sabtu, hari Rabu apa hari Selasanya gue tuh udah balik ke Jakarta. Emang secepat itu sih ya, gila, gue gak ngerti lagi. Gokil. Dan gue sekarang ya, kemarin kan gue kuliah teknik elektro ya, masih nyari-nyari kerja yang dari teknik elektro. Cuman ya namanya nyari kerja kan susah gitu. Gue tanya sama teman-teman gue, sama sepupu-sepupu gue gitu kan. Jadi cari kerja tuh bisa 3 bulan dulu nganggur, 6 bulan gitu kan. Nah, gue nih udah diomel-omelin sama bapak gue gitu kan. Padahal kayak baru 2 bulan atau gimana gitu kan. Nggak ngerti ya, namanya orang tua gitu kan. Gue juga ngeliatnya kayaknya ya kolot gitu, bilangnya kayak wah ya turun cepet dapat kerja gaji gede atau gimana. Padahal gue hitungannya nih sekarang gue udah mulai kerja lagi, tapi kerjanya bukan di bidang teknik elektro sesuai ijazah gue sih. Gue sih kerjanya sekarang tuh di radio. Gila, cita-cita seorang penyiar daerah bisa siaran di Jakarta. Wow, gue akhirnya bisa siaran, walaupun ya belum radio yang kayak didengerin Pak Jokowi di mobil atau didengerin Raisa di mobil, maybe ya, gue nggak tahu juga sih. Gue sekarang siaran di sebuah radio di daerah Cipete, Jakarta Selatan. Jadi gue literally nih anak Jaksel banget. Jakselnya benar-benar nggak yang cuman lu di mana rumahnya Jaksel, di mananya gitu kan. Literally pusatnya Jaksel gitu, Kemang, Cipete, Fatmawati gitu, literally Jaksel gitu. Gue seneng sih bisa kerja di radio, maksudnya ya namanya penyiar daerah gitu, bisa siaran di Jakarta, seneng lah ya, seneng banget gitu, kayak live in my dream gitu ya. Cuman namanya manusia, gue nggak tahu sih, lebih ke orang tua sih ya. Banyak yang belum puas, pakai dong sih aja ijazah elektronya biar gajinya gede atau gimana gitu kan. Ya udahlah ya. Cuman gue sangat mensyukuri gitu. Mungkin yang lain-lain tadinya dapat kerja agak nganggur dulu 6 bulan, 4 bulan, 5 bulan, 3 bulan. Gue nanya sepupu gue juga 3 bulan. Teman gue ada yang bilang katanya dia 6 bulan nganggur dulu di rumah ya, kayak bantuin bisnis orang tua maybe, atau ngapain gitu. Mungkin udah interview, cuman ya belum ada yang sampai offering letter atau sampai masuk kerja gitu kan ya. Nggak tahu lah ya, tantangan orang kan banyak ya, beda-beda gitu kan. Seperti kata orang-orang bijak di luar sana, hidup itu bukan perlombaan. Jadi semua orang tuh punya jalannya masing-masing, punya ritmenya masing-masing. Yang penting kita harus melaluinya atau mengerjakannya dengan sebaik mungkin, seniat mungkin, do your best gitu, and love what you do. Kayak ini berpacu dalam melodi gitu. Pokoknya do your best with your best in your what you do gitu. Kayak apa sih gue omongin, pokoknya lakukanlah hal yang terbaik di setiap apapun kegiatan yang lo lakukan gitu. Nah, gue berpikir kalau misalnya gue dapat kerja elektro, terus gue juga masih pengen siaran gitu di Jakarta, atau ya mungkin ada ternyata radio ya, bapak produser atau bapak PD, program director, atau bapak general manager GM radio atau SM station manager yang lagi
jalan terus mencoba apa kayak coba ganti-ganti frekuensi mau lihat penyiar sorenya ada siapa-siapa, terus ada yang ternyata amazed sama siaran gue, terus gue diajak ke radionya. Maybe cuman nggak tahu gue di radio sekarang tuh kayak gue rasa yang anak sorenya, gue siaran sore nih guys, prime time cuy, yang nemenin pulang kantor di jam 4 sampai jam 8 sih. Thank you banget sih buat, wah gila gue gak bisa menyebutkan siapa saja gitu ya, pokoknya gue thank you yang udah mengenalkan gue dengan radio gue yang sekarang. By the way, frekuensinya 107,5 FM, lo bisa dengerin juga kalau yang lagi apa namanya, yang lagi berkendara gitu kan, boleh dengerin. Terus juga namanya Music City FM, Jakarta Hit Music tagline-nya gitu kan, lady station-nya. Thank you so much, gue bisa berkarir gitu kan, walaupun ya kayaknya sih orang tua ya namanya gitu lah ya, kayak gue merasakan yang orang lain rasakan juga gitu, udah hal yang wajar gitu, udah template banget ketika anaknya sukanya sama apa atau passionnya sama apa. Nah berbeda sama orang tua gitu kan, ya udah lah ya. Terus karena gue siaran dari jam 4 sampai jam 8, jadi kehidupan gue kayak gitu. Terus kalau jam 8 juga gak langsung pulang ke Bekasi karena macet kan, jadi kayak mungkin gue ada nongkrong dulu sejam sampai jam 9 atau jam 10 baru pulang biar gak kena macet. Terus akhirnya ya udah gitu tidur, terus nanti berangkat kerja lagi jam 3 sore atau setengah 3 sih, biar nggak buru-buru. Jadi santai-santai setengah 3 mulai siaran lagi jam 4, siarannya 4 jam, keren, enak banget loh. Gue baru apa menyadari, bukan menyadari apa ya, perbedaan sekali ya. Emang sebelumnya sih gue udah tahu gitu kalau misalnya perbedaan siaran di daerah sama di ibu kota gitu. Kalau di daerah kan biasanya budgetnya kan dipres banget gitu, jadi nggak ada produser, nggak ada operator. Nah pas gue siaran di Jakarta ini, wah gila keren, ada produser, ada operator, gokil sih. Gue sangat apa ya, bersyukur gitu dengan kayak mau nyobain kayak gini gitu, sangat kitanya dimanjakan. Berarti kayak emang oke, sekarang emang kalau udah gini gue akhirnya mengeksplor biar siaran gue benar-benar bagus. Jadi gue udah gak mikir materi udah disediain, gimana caranya gue mendeliver materi yang udah dipikirkan itu dengan sebagus mungkin, kompak mungkin dengan partner siaran gue. I do my best gitu kan. Ini kenapa nih, gue kan rekaman ya tapi kok tiba-tiba nggak lancar nih di menit segini nih recordnya. Cuman masih keluar sih itunya, apa namanya, noise apa, grafik naik turun ya. Cuman kok tiba-tiba kayak nge-freeze dikit gitu. Gue jadi takut nih nanti rekamannya jelek ya. Jadi gue kasih tahu sekarang dulu, jadi biar nanti yang denger tahu, paham kenapa bisa kayak gini. Apa emang udah disuruh ganti laptop aja kali ya? Terus apa ya, kayak udah lama kita nggak bareng-bareng nih, udah nggak, gue nggak ngetek, terus kayak gue sekarang udah mau ngetek, doain gue biar konsisten gitu kan. Banyak kayak kalau misalnya gue udah dapat gaji, terus banyak yang pengen gue beli untuk menunjang apa yang gue pengen gitu, maksudnya gue tetap pengen misalnya kerja formal, terus misalnya pengen siaran, gue tetap pengen bikin mayon program, mayon konten, mayon media gitu kan, entah gue di Instagram, YouTube, atau di Spotify ini. Kebetulan nih gue masukin juga ke tuh lagi ada program adalah kalau misalnya emang buat yang kolaboratornya atau apa namanya ya, kan kalau Gojek kan namanya mitra Gojek, kan ini mitra noise kali ya. Kalau yang orang-orang yang kayak random, bukan yang artis-artis, kan kalau biasanya noise yang dibikinin eksklusif noise gitu kan, programnya itu kan biasanya stereo komedian apa gitu, orang-orang yang keren-keren gitu. Kalau gue kan yang biasa-biasa aja gitu, cuma numpang naro doang. Bisa nih kayaknya ikutan ini nih apa, lombanya katanya, bikin episode tentang Piala Dunia yang di 150 listeners pertama, 100 episode dengan 150 pertama bakal dapat e-money gitu kan, uang digital, entah kemana, entah ke GoPay, Dana atau gimana, senilai 300.000. Terus katanya kalau misalnya yang terbaik atau kayak gimana, nanti kayak mau dibikinin acaranya eksklusif atau kayak gimana, gue lupa deh, belum
maksud gue udah baca sekilas cuman nggak gue perhatiin, jadi nggak lupa, jadi sekarang lupa gitu, nggak gue inget, nggak gue baca lagi. Terus apa lagi ya, oke misalnya gue dapat kerja gitu kan dengan bidang teknik elektro, gue sih maunya di Jakarta aja karena I love this city gitu, dan kebetulan gue ada rumah juga, jadi pengen emang mau dimanfaatkan, jadi biar gue nggak ngekos. Perjalanan di Bekasi gue tuh nggak jauh-jauh banget, tinggal belok kiri Kalimalang tuh udah insya Allah lancar lah gitu kan. Kalimalang juga udah benar gitu, jadi kayak udah satu jalur, walaupun kayak masih ada beberapa yang nanti kayak kita ketemu lagi papasan jalur kanan jalur kirinya gitu. Ya semoga cepet lah ditangani Kalimalang, maksudnya mungkin yang ada apa namanya apa sengketa tanahnya gitu, gue nggak tahu juga ya. Terus apa lagi ya, seru nih, doain gue deh semoga bisa konsisten lagi gitu, walaupun kemarin terputus gitu, tidak konsisten, cuman kan apa ada hasil di balik itu, kayak gue bisa fokus, ternyata gue bisa lulus wisuda. Cuman kayak kemarin aturan kan gue September ya, gue emang niatnya tuh kayak nyampe sini tuh udah pengen bikin sehari satu, cuman ngumpulin moodnya itu loh, gila. Aturan gue juga kemarin tuh mau ngambil tuh, mau coba ngetek hari Sabtu, cuman ternyata moodnya nggak ada, semangatnya nggak ada, ya udah. Nah ini hari Minggu gue ngambil kayak maksudnya mau nggak mau udahlah, jelek apa gimana sedikit banyak pokoknya ngetek dulu aja, bawel dulu aja, sebelum kalau misalnya nanti Senin sampai Jumat lagi gue ntar alasannya capek habis siaran atau apa gitu kan. Padahal mah nggak apa-apa ya, ngetek aja dikit dulu, apa kayak dipikirin gitu, bawel aja gitu kan, emang anaknya senang ngobrol, senang bawel gitu kan. Gue kebetulan hari Minggu ini kerjanya adalah beres-beres rumah gitu kan, karena gue Senin sampai Jumat siaran. Jadi kayak gue bilang, aduh ini kalau gue mau sehari sekali sapu pel bersih juga gitu kan, gue tinggal sendiri juga gitu, mungkin di pelnya kali yang butuh sehari sekali gitu, sapunya nggak seberpikiran 2 hari sekali gitu. Tapi gue bilang 2 hari sekali masih apa bersih juga gitu kan. By the way gue kalau ini nggak sama lantai 2-nya sih, kalau lantai 2 gue kerjain juga kayaknya gue ngeluh gitu, jadi ini adalah lantai 1 aja, tempat-tempat yang sering gue lewatin aja gitu. Terus jadi kayak gue mengharapkan gue weekend itu Senin sampai Sabtu Minggu adalah gue benar-benar buat bersih-bersih rumah, pakai rumah yang mau gue dekor, atau pengen gue kayak ada barang-barang yang udah numpuk-numpuk doang, yang udah nggak berfungsi, not usable gitu kan, udah nggak use lagi, nggak gue gunain lagi, udah gue pengen gue buang-buangin aja gitu kan. By the way, pas tadi kan gue kepikiran mau buang sampah gitu, ternyata pas lagi scroll Instagram, lagi kayak rebahan, ternyata ada kebakaran deket sini, deket tempat gue jogging gitu. Gue misalnya jogging tuh lewat Villa Pekayon, terus ke Kamala Lagun gitu kan. By the way rumah gue deket situ. Ternyata pas dari antara Villa Pekayon sama Kamala Lagun di pintu belakangnya ada kebakaran di situ guys, Bekasi. Oh Tuhan, kita doain deh ya, semoga bisa survive, bisa tetap semangat, terus bisa baik-baik saja semuanya. Emang kalau misalnya ada yang kenapa-napa dimudahkan segala urusannya ya kan. Amin, kita doakan itu. Aduh gila, deket banget dari rumah gue tuh. Gue kalau pikiran tuh kalau misalnya ternyata di tempat gue gimana, karena pas gue liat Instagram katanya di Pekayon RW 22, sedangkan RW gue tuh hampir deket-deket situ gitu kan. Nggak kayak ini yang kebakaran RW 22 terus gue ternyata RW 2 gitu, enggak, hampir deket-deket juga. Orang gue jogging kayak tadi gue lewat gitu. Oh iya, gue juga beberapa hari kayak kemarin sebelum gue siaran ya, gue pakai lah setiap hari, setiap sore kayak jam 3 tuh gue pakai buat apa namanya lari jogging gitu, ngambil 5 kilo gitu. Jadi kan gue pakai Samsung Health tuh, jadi kelihatan 5 kilonya. Jadi kayak gue nargetinnya sehari 5 kilo gitu, nggak usah over. Yang penting adalah lari biar sehat gitu kan, biar nggak kayak badan nggak cuma rebahan jompo gitu loh. Nah temannya alhamdulillah
kayak waktu per kilonya atau pace-nya tuh makin lama makin tinggi gitu. Yang sebelumnya bisa 9 menit atau over 10 menit, sekarang nih waktu terbaik gue adalah 1 kilonya itu pace gue 8 menit, belas-belasan deh gitu, 17 apa 19 gitu gue lupa. Berasa banget, wah gila gue udah ini nih apa, staminanya lebih meningkat. Terus ketika gue lari, dalam 1 kali 5 kilo itu gue larinya lebih banyak, bukan jalannya yang lebih banyak gitu loh. Terus apalagi ya, seneng sih, banyak nih yang gue kepikiran mau ini, tahu gue mungkin kan nih nanti gue gajian ya, namanya baru belum ada sebulan gitu, jadi kayak gue masih minta sama orang tua gue dulu gitu, kayak uang bensin, uang makan gitu kan. Untung buat kemarin gue tuh apa namanya, waktu sebelum kayak pas lagi gue ngerjain skripsi, lagi struggle sama buat sidang akhir gitu, sampai mau siaran gitu kan, gue duitnya sampai gue wisuda terus gue balik ke sini, emang uang jajan tuh gue tabung. Terus gue bilang iya, ini buat nanti, buat apa, uang buat jaga-jaga buat nanti cari kerja, suruh fotokopi, beli map gitu kan. Jadi gue udah nggak perlu minta orang tua lagi gitu ya. Jadi kayak gue bersyukur banget tuh, kayak gue kepikiran tuh kemarin tuh si Ray yang 3 bulan lalu kepikiran untuk nabung gitu kan. Jadi ya udah, jadi beberapa ada saving juga gitu, cuman savingnya ini gue pakai adalah ketika benar-benar urgensi gitu kan. Kayak oke, gue kan orangnya nggak pernah mau minta uang jajan ya sama orang tua ya, kalau pokoknya kalau dikirimin gue syukur, kalau nggak dikirimin ya udah gue survive dulu aja dengan apa yang ada gitu, makan mie deh gue seminggu. Ya walaupun nggak baik juga ya, gue tahu mungkin itu nggak baik, cuman ya udahlah gitu kan. Akhirnya kayak gue kepikiran, gue kayak kalau gue kaya, kayak gue ada duit berlebih atau gue financial freedom, kayak gue mau beli barang tapi gue nggak usah ngeliat-ngeliat harganya lagi, gue bikin dong di Google Keep apa aja yang pengen gue beli gitu kan. Di sini gue judulnya adalah What I Want to Buy If I'm Rich. Gokil sih ini. Yang pertama ya, ini gue nggak tahu karena gue ngeliat iklan TikTok, gue inget dulu liat TikTok gitu kan, kayak ada diaspora apa ya, pokoknya ada orang Indonesia, dia live di Eropa, di negara dengan 4 musim gitu kan, musim panas, musim dingin, musim semi, musim gugur gitu. Kalau Indonesia kan cuma 2 ya, karena di garis khatulistiwa ya udah musim panas, musim hujan. Habis itu dia bilang, gimana sih kalau misalnya kalau lihat di luar negeri kayaknya orang nggak ada yang ngejemur, atau kayak gimana kalau mau jemur lagi di musim dingin atau di musim gugur gitu, yang emang suhu atau hawanya dingin, nanti nggak kering dong. Ternyata mereka tuh pakai dryer, jadi kayak ada mesin cuci kotak gitu kan, sampingnya ada lagi nih kotak khusus dryer. Jadi kalau kita kan biasanya orang Indonesia adalah pakai pencuci sama pengering kan, pencuci sama apa sih namanya ya, buat ngeringin, tapi tuh nggak kering, dia cuman nggak ada airnya tapi masih lembab gitu, makanya kita jemur kan kena matahari. Nah cuman ini ada namanya dryer, jadi kayak itu nanti diputer-puter berapa jam gitu kan, 4 jam 8 jam gitu. Jadi kalau tinggal tidurnya nggak apa-apa. Terus kayak gue lihat ada tuh iklannya di Indonesia, gue baca. Biasa kalau di Indonesia kan dari Electrolux sih kalau nggak salah nih. Ini gue lihat di YouTube, dia bagus sih, ini berarti dia perusahaan elektronik ini gitu, dia ngasih keterangan cara menggunakan gitu, promosi tentang produknya ditaruh di YouTube. Terus juga durasinya nggak gede-gede banget. Gue kadang kalau ngeliat 8 menit, 5 menit udah nggak usah gitu, ternyata durasinya kayak cuma 3 menit gitu. Jadi kayak jadi gue tonton aja, oh ini cara pakainya, oh ini barang-barangnya. Terus akhirnya ada yang membuktikan gimana sih kalau kita pakai ini KWH-nya gitu kan. Terus pakai ini KWH-nya kayak cuman sejamnya misalnya ngabisin listrik tuh kayak cuman 1.200, lo kali ya 8 jam. Ya berarti kan kayak 8.000 di bawah 10.000, cuman baju lu itu benar-benar kering yang kayak dijemur gitu. Cuman kalau dijemur kan kayak ada bau matahari, atau kena gara-gara dijemur kan berdebu, ada debunya gitu. Jadi nggak benar-benar bersih
totally bersih gitu loh. Kalau pakai mikroskop tuh ada mikroba atau apa gitu kan. Kalau ini pakai dryer, gila. Gue bilang di bawah 10.000 gitu kan, it's okay. Menurut gue no big deal gitu. Kalau benar-benar gue kaya, if I'm rich ya, gue pikirnya bukan duitnya, tapi masalah kayak, oh baju gue benar-benar bersih, kering gitu, nggak gara-gara dijemur terus nanti kan ada debu-debu atau gimana gitu kan. Terus gue pilih lagi nih, apalagi yang mau gue beli gitu kan, pompa sepeda. Kenapa? Karena kan gue kayak misalnya gue pakai motor, terus gue bilang motor gue kayak bannya kempes deh. Nah akhirnya gue bilang ya udah deh, nanti deh di depan deh bengkel gue isi gitu kan. Nah biasanya pompa bensin pompa gas apa sepeda tuh ban 2.000 depan belakang, atau 2.000 depan 2.000 belakang gitu kan. Sekarang mungkin gara-gara listrik naik atau gimana, masa kan tuh kompresor kan dipakein bensin juga kan biar dia muter gitu kan. Aduh astagfirullahaladzim. Akhirnya kalau nggak salah kemarin gue tuh 3.000 buat ban motor. Kalau misalnya gue biasa ngisi di Shell, jadi gue ngisi bannya ya, angin bannya di Shell juga atau di Vivo gitu kan. BP gue belum pernah lihat sih British Petrol ada apa enggak ya, walaupun gue tahu di Pekayon tuh tiba-tiba jeger gue balik dari wisuda, lah kok nih tiba-tiba ada British Petrol di depan puskesmas gue gitu kan. Padahal gue cabut dari Bekasi Februari, ini belum ada apa-apa, tiba-tiba jeder ada BP gitu kan. Di bulan September ada BP, kan kaget ya gue. Ya udahlah ya, that's good gitu. Nah gue juga sering sepedahan kan, kayak gue bilang kemarin, gue ada sepeda lipat di rumah. Terus gue kayak kemarin tuh ada keperluan ke Jogja, akhirnya gue naik kereta kan. Nah gue bilang aduh kalau naik Gojek atau kayak gimana, gue ada duit, cuman gue lebih prefer buat save buat nanti gue kalau keperluan cari-cari kerja. Akhirnya sepeda lipat gue, karena gue tahu nih sepeda lipat ini boleh bawa masuk buat kereta jauh gitu, kereta ke Jawa, ke Jogja, ke Surabaya gitu kan. Ya udah, karena rumah gue ini tidak terlalu jauh sama stasiun Bekasi, ya udah gue dari stasiun Bekasi naik sepeda lipat aja, terus nanti sepeda lipatnya gue bawa ke kereta. Gila enak banget, kayak adventure cowok gitu loh, yang kayak tiba my trip my adventure gitu loh. Jadi mau pergi kaosan doang, sepeda sama backpack gitu isinya baju seperlunya, udah tiba-tiba gue di Jogja. Terus di Jogja nanti gue pakai sepeda lagi, karena dari stasiun Lempuyangan ke itu juga nggak jauh, dan gue biasa jogging 5 kilo kan. Ya berarti kalau misalnya gue dari jarak dari stasiun ke rumah 5 kilo juga, sepedahan malah lebih dekat, lebih enak, maksudnya lebih cepet gitu kan. Gue biasa jogging 5 kilo, naik sepeda 5 kilo juga mah berasa lebih cepet, nggak jauh sama gue berasanya kan. Nah makanya gue butuh banget tuh pompa sepeda, sama gue sekalian pompa ini kan, pompa apa, ban motor. Nah sepeda kan gara-gara nih motor sama sepeda kan biasanya nggak gue tinggal di garasi, maksudnya apa ya, garasi gue tuh bukan kayak garasi yang orang-orang kayak nanti ada tutupnya. Garasi gue ya udah pagar rumah udah gitu. Jadi kan biasanya orang ada tuh, garasi ada pagarnya sendiri, jadi tertutup pleng gitu. Jadi lu taruh mobil atau motor di Galaxy, ketutup pagar gitu, jadi pokoknya garasinya kotak full gitu. Nah kalau gue enggak, gue teras depan jadi garasi. Nah yang gitu, jadi kalau misalnya gue naruh sepeda atau motor gitu, kalau motornya enteng bisa diangkat sama orang, ditaruh sama maling itu dia bawa mobil bak atau kayak gimana, ya keambil motor sama sepeda gue gitu. Jadi ya udah, motor sama sepeda gue akhirnya gue masukin ke dalam rumah dong kalau malam kan. Nah kan ada, gue nggak tahu ini bener atau mitos atau fakta gitu, kalau motor bannya ini kena ubin langsung, ntar lama-lama anginnya tuh berkurang gitu. Nah gue ngerasain sama ban sepeda gue kayak gitu, ban motor gue juga begitu. Nah jadi mau nggak mau gue takut ya, ketika pas lagi gue pengen butuh pakai sepeda, misalnya gue kan sekarang kalau mau ke Swalayan gitu kan, ada Alfamart, Indomart itu kan minimarket, ada nih Swalayan yang kayak namanya Naga, Tip Top gitu kan. Jadi kayak emang apa sih namanya, tempat retail jual gitu, dan literally murah gitu. Kalau misalnya Indomie di
Indo atau Alfa itu sekitar 3.500. Nah kalau di Swalayan yang ini yang emang terkenal murah-murah, jadi istilahnya nih orang-orang di Pekayon belanjanya ke sini gitu. Nah itu harganya mungkin dia 3.000 gitu atau gimana gitu. Ya emang tempatnya nggak kayak Alfa Indo yang deket-deket rumah lu banget. Ya emang lu harus effort ke sana. Nah kebetulan nggak jauh dari rumah gue. Nah gue bilang daripada gue naik motor ya, nanti parkir motor lagi, terus juga ngabisin motor. Gue nggak tahu sih kenapa gue tiba-tiba begini ya. Jadi pelit, bukan pelit banget ya. Ya namanya lagi cari kerja, belum ada pemasukan income, daripada gue harus membuat diri gue mengexpand lebih gitu kan. Istilahnya gue sekarang lagi jadi pengangguran nih, sampah masyarakat gitu kan. Nah daripada gue jadi pengangguran yang gak baik, mending gue jadi pengangguran yang agak sedikit baik, dengan cara gue tidak menggunakan motor kalau pergi-pergi yang deket-deket aja gitu kan. Sayang bensinnya, kasihan bapak-bapak Pertamina yang di offshore sana kan. Padahal mah kayaknya pelit aja gitu. Akhirnya gue menggunakan sepeda gue ini. Kebetulan ini sepeda lipat. Terus kemarin kayak gue ngebenerin nih sepeda kayak bannya bocor atau kayak gimana. Terus kemarin sempet akhirnya gue belilah ganti pakai ban baru, ban luar baru, ban dalam baru. Nggak apa-apa lah sekalian, maksudnya gue pikir gue bakal sering pakai ini juga gitu. Akhirnya gue ke Swalayan situ pakailah sepeda, nggak kena parkir. Gue yang juga misalnya lagi nggak ada waktu buat lari, akhirnya gue ganti aja pakai sepedahan gitu. Kalau emang gue lagi butuh ke Swalayan kayak beli telur, beli mie, beli Wipol, Sunlight ya, something like that lah ya, belanja bulanan ibu-ibu atau belanja bulanan rumah tangga. Cuman sih gue kayak belanjanya nggak bulanan ya, gue kayak mingguan gitu. Jadi gue belanjanya tuh adalah setiap hari Senin gitu, kayak oke hari Minggu ini gue list gue mau beli apa, nanti kayak hari Seninnya gue belanjanya gitu. Jadi kayak emang kayak gue sekarang kalau misalnya dikasih jajan, ya sekali lagi ya guys, namanya belum apa namanya masih belum sebulan kerjanya, kayak masih 1 bulan pertama kan masih gue berarti bensinnya masih duit sendiri gitu kan. Akhirnya udah dikasihnya seminggu sekali gitu. Nyokap gue ngasih 200, nih gue spend aja 200 buat bensin tuh 50. Itu juga 50 kalau gue bener-bener kayak Bekasi Cipete gitu, bener-bener tektok, nggak bakal kemana-mana lagi abis itu. Kalau tiba-tiba kayak hey kita kesini dulu yuk ke rumah gue di Cilandak atau di Fatmawati, kemana ke situ dulu kan pasti oke ada expense yang lebih dikit gitu. Jadi kayak gue emang try to sedikit berhemat buat makan. Jadi kayak biasanya kan orang makan 3 kali sehari, gue 2 kali sehari aja. Jadi sebelum kerja sama sesudah kerja gitu. Jadi gue usahain gue makan juga di rumah. Jadi kayak gue emang apa namanya masak sendiri gitu kan. Kayak yang gue bilang, gue dari kecil tuh nggak dibiasain makan yang aneh, bukan yang aneh-aneh ya, misalnya nggak dibiasain makan cabe. Nyokap gue sih bilang sih gara-gara anak pertama, jadi takut kenapa-napa, jadi nggak diajarin tuh makan cabe atau yang lain-lain. Jadi gue banyak orangnya tuh dibilangnya banyak nggak sukaan, atau orang-orang tuh bilang gue makannya susah. Tapi gue bilang tuh gue tuh makannya nggak susah, cuman elunya aja yang gak terbiasa sama makan gue. Padahal makan gue gampang, mie, telur, udah gitu doang. Lu ada nasi, lu ada telur, ya udah gue masak telur ceplok bosen gue bikin telur dadar bosen gue bikin telur orak-arik. Kalau itu tadi bosen semuanya pakai garam, gue ganti pakai Royco ayam udah bosen gue ganti pakai Royco sapi bosen pakai Royco ebi. Terus bisa bikin 9 menu tuh. Telur mata sapi pakai garam, telur mata sapi pakai Royco ayam, telur mata sapi pakai Royco sapi, telur mata sapi pakai Royco ebi. Tuh 3 kali 4 12 menu. Padahal gue gampang makan telur aja atau apa, nggak susah. Kenapa orang bilang makan gue susah gitu? Kalau lu ada Indomie kari gue makan, lu ada Indomie goreng gue juga makan gitu. Di mana yang nggak ada Indomie di dunia ini? Nigeria aja ada Indomie gitu kan. Itu sedikit apa namanya biasanya diskriminasi apa
Pokoknya gitulah ya. Gue lupa lagi, udah di ujung ngomongnya, lupa lagi. Disclaimer, nah that's it gitu kan, disclaimer. Oke, coba kita lihat gue udah berapa. Woi, udah 30 menit nih guys. Ya udah deh, segitu dulu aja ya teman-teman ya. Aku gue bilangnya guys ya, agak jijik gue jadi bilang guys ya. Apalagi tadi gue habis nyuci baju, jemur baju. Terus tiba-tiba kan gue sambil dengerin apa YouTube gitu kan. Iklannya kebuka nih, yang lain, yaitu adalah promo film barunya Atta Halilintar, yaitu Siap Men gitu. Wow, jadinya kecantol deh dia ngomong guys sampai sekarang. Ya udah deh, segitu dulu. Doain gue semoga bisa konsisten. Gue juga kayak udah bikin scheduling, kayak hari Senin gue mau apa, Minggu apa, ya semoga bisa tertata ya. Aturan nih hari Minggu ini kan, ya udah ini hari Senin ya. Gue rencananya hari Minggu tuh mau ngomongin musik yang new release, cuman nggak tahu nih, gara-gara tadi opening gue bilang yang awal gue mau ngomongin kayak oh ya udah lama gue nggak ngetik gitu kan, itu udah kayak tadi 10 menit awal, ya udahlah gue ngomong random dulu aja gitu kan. Cuman nggak, nantinya pasti kita kalau ada schedule gitu kan, kayak misalnya gue belajar nih gara-gara sekarang di radio ada produser, kayak oh gini loh tertata cara bikin materi atau gimana gitu. Jadi kayak lu mau di mana aja pasti lu bisa ngambil pelajaran gitu. Pokoknya kalau lu selama pikiran lu positif, nggak yang negatif atau misalnya bad vibes gitu yang buat ngeluh-ngeluh doang, itu kan pasti kemana-mana nanti negatif vibe gitu kan. Asal lu pikirannya terus positif, kayak selalu bersyukur aja gitu kan, bawa semuanya oh iya ya untung kayak gini gitu, masih mending gitu. Pokoknya positive vibe lah istilahnya. Gitu dulu. Segitu dulu teman-teman, thank you banget, thank you so much. Doain gue semoga bisa konsisten ya. Kalau dengerin thank you banget. Lu bisa kontak gue di mana aja, di chat, kalau mau ngobrol juga boleh gitu kan. Semua sosmed gue ada di situ. Lu pasti tahu lah, gampang nyari gue. Nama siaran gue Ray Azril, nama asli gue iya, ya tahu lah ya. Oke deh, thank you semuanya. Dadah, God bless you all.